Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas siapa nama-nama penghuni neraka yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, Fir'aun, raja Mesir yang sangat terkenal, sangat kejam, dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia terkenal sangat kaya raya, dan dahulu sempat banyak umat yang mempercayainya. Kisah Fir'aun telah dijelaskan di dalam Al-Quran, mulai dari memerintahkan tentara-tentaranya agar membunuh bayi yang baru lahir, terutama bayi laki-laki, mengadopsi Nabi Musa alaihissalam hingga merawat Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menjadi musuh besar Fir'aun. Fir'aun juga sering disebut di dalam Al-Quran bahwa ia menjadi penghuni neraka yang kekal. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir 46. Yang kedua, Qabil, putra khalifah pertama yaitu Nabi Adam. Sesuai sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, setiap dosa pembunuh, dosanya akan ditanggung oleh Qabil, karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut, yaitu membunuh. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah 29. Yang ketiga, Qarun. Nama Qarun sendiri itu pasti tidak asing, seperti kita mengetahui harta karun yang terpendam di dalam peti. Sosok yang rajin beribadah tetapi hidupnya memprihatinkan sekali. Diriwayatkan hadis dalam Ibnu Abbas, Qarun rupanya saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah Qarun menjadi kaya raya, terus menyombongkan diri dan lupa akan nikmat yang diberi Sang Pencipta. Bahkan untuk membawa kunci harta karunnya pun itu butuh 70 prajurit untuk membawanya. Qarun tak mengetahui bahwa dia kaya atas berkat doa Nabi Musa alaihissalam. Meskipun demikian, Nabi Musa alaihissalam terus mengingatkan Qarun agar dia bertaubat, namun dia semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya Allah turunkan azab dan menenggelamkan Qarun beserta hartanya dengan gempa yang sangat dahsyat. Qarun juga disebut sebagai penghuni neraka seperti yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut 39. Sungguh tidak layak kita bersifat sombong dan angkuh. Dari Qarun kita bisa belajar agar tidak mencintai dunia, karena dunia tidak kekal. 4. Abu Lahab dan istrinya. Menjadi paman seorang paling mulia di muka bumi, dan menentang dakwah paling utama, dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan tega mencelakai beliau. Nama keduanya secara khusus dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar
Quran Surat Al-Lahab 3-4. Berikutnya Kan'an, yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam. Kisah tentang banjir terbesar di masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam telah beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Kan'an adalah salah satu orang yang tidak mempercayai berita kedatangan banjir besar tersebut, dan dia mendurhakai ayahnya dan sangat menentangnya. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat 46. Seketika itu Nabi Nuh alaihissalam sangat-sangat menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Yang keenam, Azar. Dia adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya jelas terdapat di dalam Quran Surat Maryam ayat 42-45. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Ayat 42. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayat 43. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat 44. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ayat 45. Namun ayahnya menolak risalah dengan marah. Hal tersebut tercantum pada Al-Quran dan ayat berikut, yaitu ayat 46. Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhanku? Wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap selalu mendoakan sang ayah dan selalu menghormatinya. Dan turunlah ayat ke-47 yang berbunyi, dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Yang ketujuh, Raja Namrud. Dia adalah seorang raja Babilonia yang terkenal dengan kesombongan, keangkuhan, dan dia terkenal kafir. Raja Namrud adalah raja yang sangat zalim, raja yang meminta diakui sebagai Tuhan. Dia juga turut membunuh bayi laki-laki. Namrud dianugerahi pandaian yang sangat luar biasa oleh Allah.
Raja Namrud adalah raja yang zalim dan dia pun menikahi ibu kandungnya. Kisahnya pun terabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberi kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Dari sekian banyak hal yang kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah kami sampaikan kiranya menjadi bermanfaat untuk semua. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini dan jangan lupa komentarnya di kolom komentar ya sahabat semua. Kasih like juga ya. Dengan Anda subscribe channel ini, Anda telah berteman dengan cerita Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.